Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Purwo. Dalam video kali ini kita akan membahas guys tentang tips dan trik membeli rumah secara tunai. Yang pertama itu kita harus survei ke lapangan, misalnya survei ke rumahnya, cocok kondisi bangunannya kayak gimana, terus aksesnya gimana, terus letaknya strategis atau tidak, terus tanahnya sengketa atau tidak, atau legalitasnya kayak gimana. Itu yang pertama kita harus perhatikan. Kedua, kita harus ketemu dengan penjualnya itu tidak cukup satu kali ataupun dua kali guys, soalnya kita yang tanah atau rumah yang mau kita beli itu kan misalnya mau kita tempati, terus mau kita sebagai tempat rumah tinggal gitu kan, kita harus bukan untuk sebentar, maksudnya kita untuk jangka yang agak lama gitu. Jangka yang lama itu kita harus hati-hati guys, soalnya salah-salah memilih rumah ataupun memilih tanah yang akan kita beli itu nanti akan kita harus cek legalitasnya guys. Legalitas itu mulai dari status tanahnya sengketa atau tidak, terus status pajaknya gimana, pajaknya itu dibayarkan atau tidak, atau terus pajaknya itu sudah dipecah atau belum, atau misalkan tanahnya itu pecah-pecah memang masih induk atau dia sudah pecah sendiri gitu. Kalau pajak itu sangat perlu kita atau sangat penting untuk kita cermati guys, soalnya ibarat kita membeli mobil, kalau pajaknya dia dibayarkan kan otomatis itu mobil mati. Jadi untuk legalitas ini sebaiknya teliti kita, dalam arti teliti itu bukan gimana ya, teliti dalam hati-hati sekali untuk jangan sampai kita itu membeli tanah yang sengketa ataupun tanah yang pajaknya masih numpuk dengan orang gitu guys. Terus yang pastikan batas-batas tanah itu pasti, maksudnya batas-batas tanah itu jelas gitu dari sertifikat dan yang di realnya. Tidak ada salahnya kita cek dulu ke notaris atau cek ke legal, misalnya ke BPN atau gimana. Mending kita mengeluarkan uang kisarannya pasarannya 1 juta, 2 juta atau berapa lah ya. Yang penting kita tidak menyesal di akhirnya gitu guys. Terus nanti mereka dari notaris itu kan cek misalnya ini tanah ini sengketa atau tidak, terus legalitasnya ini benar gitu. Jadi kita sebagai pembeli itu kita harus bijaksana, maksudnya kita harus cerdas juga. Kadang ada yang tanah itu jual sampai 5 kali atau sampai 3 kali gitu. Jadi kadang satu tanah itu bisa ada 5 sertifikat itu kan, kalau kita beli terus tidak hati-hati kan akhirnya sengketa. Nah kalau sengketa itu kan kita yang rugi gitu. Jadi kita sebagai pembeli itu jangan sampai kita akhirnya menyesal nanti gitu guys. Kelima itu negosiasi gitu. Misalnya negosiasinya kita itu harus ke pembeli itu harus pasti, maksudnya negosiasinya ini saya jual, maksudnya pajak ini kita bayar kesepakatan bersama. Kan kadang ada yang orang jual cuman nggak mau bayar pajak penjualnya gitu. Terus orang jual maksudnya dia itu pengen, maksudnya jual gitu aja, kalian pembeli yang urus semuanya gitu. Terus nggak bisa gitu, soalnya dalam jual beli itu ada namanya pajak penjual dan namanya pajak pembeli. Nah itu kalau nggak salah itu 2,5% dari nominal yang disepakati, maksudnya nominal sepakatin misalnya 100 juta kita beli tanah gitu guys. Terus berarti pajak biasanya kan 2,5% dari penjual, terus 2,5% dari pembeli gitu loh guys. Nah, dia harus kesepakatan, maksudnya kita harus perjanjian bahwa ini pajak jual beli harus clear gitu. Dan pajak penjual biasanya kan dikenakan lagi gitu. Maksudnya pajak penjual awal atau pajak penjual yang dari penjual sebelumnya itu pastikan sudah dibayar dan sudah clear gitu loh. Kalau itu tidak clear, pajak tidak clear, terus PPP-nya tidak clear, itu otomatis kita dipersulit nanti guys pas mau balik nama ke notaris atau
balik nama legalitasnya itu kita maksudnya gimana ya, legalitasnya kita masih bermasalah gitu loh. Makanya sebisa mungkin kita teliti sebelum membeli itu, jangan kita cuma tergiur harga yang murah terus lokasi strategis, nah ternyata kita nggak teliti teledor gitu, nanti di akhirnya kita menyesal sendiri kalau gitu. Makanya bijaklah sebelum membeli gitu. Maksudnya kita itu memang gitu, biasanya kita mau membeli itu menganggap wah ini bagus nih, harganya murah nih, nah, kita jangan kayak gitu. Maksudnya bagus harga murah itu belum tentu itu maksudnya nggak bermasalah gitu. Maksudnya kita harga yang wajar, kalau nggak bermasalah kan maksudnya kita ya enak juga. Itu kan biasanya kalau bermasalah itu karena soalnya lama guys, harusnya terus itu berribet. Maksudnya jangan sampai kita itu dipersulit karena keteledoran kita gitu, intinya kayak gitu guys. Selanjutnya ini balik nama. Nah ya, proses balik nama itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Balik nama itu kita pertama harus legalitasnya misalnya sudah lengkap, kita harus ke notaris ya, gitu. Notaris nah pas akad jual beli itu maksudnya kesepakatan dulu, maksudnya misalkan DP dulu 10-20% DP gitu. Nanti proses pelunasannya setelah tanda tangan di notaris gitu guys. Setelah misalnya kalian mau notaris dari pemerintahan atau notaris swasta, kalau saya sarankan sih kalau untuk yang budgetnya misalnya yang pas terus budgetnya masih minim, saya sarankan notaris ke notaris pemerintahan. Kalau notaris pemerintahan itu agak murah gitu, soalnya kan itu dari pemerintahan, cuman prosesnya agak lama. Nah kalau notaris pemerintahan itu guys, itu agak lama cuman murah. Kalau notaris swasta itu biasanya cepat cuman mahal, tapi ya harga kan sesuai gitu, mahal tapi servisnya bagus gitu. Cuman pas di notaris nanti kesepakatannya misalnya kita udah sepakat sama penjualnya, nanti Pak misalkan ini akan saya lunasi setelah tanda tangan, sebaiknya begitu. Makanya jangan mau kita maksudnya sebelum kedua belah pihak, misalnya sebelum penjual tanda tangan peralihan hak misalnya ACP ataupun sertifikat, jangan mau membayar lunas dulu, soalnya nanti jatuhnya takutnya ini guys, kita udah lunasin dan ternyata dia nggak ngaku misalnya gitu. Saya belum merasa jual beli, saya belum ada tanda tangan itu, duit kita yang lagi habis. Untuk menghindari itu sepakatin dulu, misalnya saya DP dulu 10% atau 25%, nah sisanya lunasi setelah tanda tangan gitu. Setelah tanda tangan beres, berarti tanda tangan, kalau sudah tanda tangan di notaris itu otomatis pajak sudah beres, terus maksudnya proses balik namanya itu sudah beres, tinggal tanda tangan gitu. Jadi kita juga udah aman, maksudnya di notaris sudah berani maksudnya menjamin bahwa ini sudah nanti ini kesepakatannya di notaris pun nggak akan, maksudnya notaris itu nggak akan sembarangan menyuruh tanda tangan sebelum itu ada misalnya kesepakatan dulu, soalnya itu kan kaitannya dengan hukum guys, gitu loh. Ini kita kan urusannya maksudnya itu misalnya uang nggak sedikit terus urusannya dengan legalitas gitu kan, itu riskan sekali kalau kita maksudnya nggak hati-hati. Maksudnya tips dan trik dari saya semoga bermanfaat gitu guys. Kalau ada yang kurang ataupun ada tambahan silahkan like atau komen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.